Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Arif. Saya beralamat di Legenda Wisata Bogor, dan ini adalah situs yang saya buat dengan alamat di shphelpdeskme.wordpress.com. Tujuannya di sini menceritakan case-case dan solusi tentang SAP di perusahaan saya. Dan di dalam situs ini pula saya membuat beberapa film kreasi, program, aplikasi yang saya buat. Kebetulan saya hobi membuat program. Di sini salah satunya ada 6 aplikasi yang udah saya buat dan ready. Misalnya seperti yang ini. Ini adalah program aplikasi, sistem aplikasi ekspedisi. Nanti saudara bisa lihat bagaimana konsep. Oke, sebelum masuk ke bahasan program aplikasi yang ada di bawah ini, saya ingin memperlihatkan dulu track record dari SAP Helpdesk.me di situs Google Search Engine. Ini kalau kita lihat di keyword SAP Helpdesk Indonesia, di sini ada saya. Ini punya saya, 1, 2, ini juga punya saya, ini punya saya juga, ini punya saya, ini juga masih punya saya. Kita menduduki ranking hampir 10 dari atas ke bawah dalam keyword yang ditentukan SAP Helpdesk Indonesia seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas masalah ekspedisi, program aplikasi ekspedisi. Selamat menikmati. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya, pembahasan kali ini mengenai program aplikasi ekspedisi. Untuk tahap pertama, kita masukkan nama login terlebih dahulu, kemudian password. Nah, ini tampilan menu utama dari Expedition Solution, dimana kok dibuat saat itu atas permintaan dari CV Alam Kargo pada tahun 2013. Bisnis proses dari Expedition Solution adalah menceritakan bahwa CV Alam Kargo, manajemen CV Alam Kargo ingin mengetahui berapa pendapatan dan berapa biaya dari mobil yang dipakai dalam periode tertentu. Hal ini diperuntukkan untuk kontrol terhadap mobil tersebut, apakah layak untuk jalan atau tidak. Di sini diperlihatkan di dalam menu utama ada, bisa dilihat dari dua sisi, dua model. Pertama, dari menu utama di atas ada database mobil, leasing, customer, biaya. Kemudian kita lihat transaksinya, ada transaksi pendapatan, cicilan leasing, biaya, dan terakhir adalah report dan maintenance. Bisa juga kita melakukan proses transaksi master data dan transaksi di dalam icon yang disediakan di sini. Di sini ada mobil, artinya adalah database mobil, bisa ada shortcutnya di sini. Begitu pula master data leasing, master data customer, dan biaya. Sedangkan transaksinya, untuk lebih mempercepat, kita bisa lihat di pendapatan di sini adalah pendapatan dari mobil, cicilan yang masih ada untuk mobil tersebut, biaya dari mobil, dan yang terakhir adalah laporan. Laporan yang disajikan di dalam menu di atas ini juga bisa diklik
di dalam laporan menu seperti ini: pendapatan per mobil, gaji supir Jakarta, pengiriman Jakarta, anggaran biaya, kartu mobil, dan laba rugi. Inilah tampilan utama dari Ekspedisi Solution. Untuk tahap pertama, sebelum kita masuk ke transaksi, terlebih dahulu kita harus melengkapi database atau master data dari Ekspedisi Solution. Kita lihat mobil adalah database master data dari kendaraan. Kita klik mobil. Nah, di sini diperlihatkan daftar mobil yang dimiliki oleh CV Alam Kargo. Di sini ada nomor plat mobil, ini jenis kendaraannya, nama supirnya, kode area, PPh persen, fee persen, tarif 1 kali jalan, tarif per bulan, dan gaji supir. Di mana penjelasannya adalah mobil-mobil yang kebetulan saat itu dimiliki oleh CV Alam Kargo sejumlah kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 mobil yang dimiliki, yang tersebar di area JK ini, area Jakarta, area Bandung, Yogyakarta, dan Semarang. Kemudian tarifnya ditentukan berdasarkan tipe dari mobil ini, mobil box besar atau mobil box kecil. Dimana untuk mobil box kecil 195.000 per sekali tarif jalan. Untuk mobil box besar adalah ditentukan tarif per bulan, yaitu sejumlah 3.800.000. Atau untuk yang di area Bandung, misalnya yang B9501 SY, itu 5.300.000 mampu. Sedangkan untuk supirnya, untuk yang mobil box kecil diperhitungkan 55.000 per sekali jalan. Sedangkan untuk yang tarif per bulan ditentukan 1 bulan gaji adalah 1.300.000. Gaji yang dimaksud di sini adalah gaji supir untuk mobil yang dipergunakan oleh nama-nama supir di sini. Oke, selanjutnya untuk maintenance, di sini ditampilkan juga menu-menu untuk maintenance dari daftar mobil. Ada menu tambah, menu revisi, menu cari, dan menu cetak. Kalau kita ambil sampel misalnya supir Agus ini, ternyata ada kesalahan dalam hal nama atau dalam tarif, kita bisa melakukan editing dengan revisi. Nah, ini revisinya seperti ini. Kemudian setelah selesai disimpan. Kalau tidak ada perubahan, batal. Untuk menambah juga bisa klik tombol ikon tambah di sini. Nah, di sini nomor polisi, nomor platnya harus disiapin terlebih dahulu, jenis kendaraan, supir, dan seterusnya. Batal, kita tidak melakukan penambahan. Oke, yang berikutnya adalah master data leasing. Kita klik di sini. Di sini ada 8 mobil leasing dari CV Alam Kargo yang masih melakukan pinjaman, cicilan maksud saya. Dimana kita lihat sebagai contoh untuk yang B2198DY itu leasingnya atas nama Tirta, cicilan per bulannya 2.112.000. Untuk melakukan editing kita klik revisi seperti ini, atau untuk menambahkan mobil-mobil yang masih juga leasing bisa dilakukan ditambah di sini. Oke,
Kemudian master data berikutnya adalah customer. Nah, ini customer adalah yang menggunakan jasa dari CV Alam Kargo, mobil CV Alam Kargo yang dipakai oleh customer, seperti PT Maju Mundur seperti ini, jasa pemakai mobil dari CV Alam Kargo. Ini juga perlakuannya sama, bisa direvisi ataupun menambah customer yang lain. Berikutnya yang terakhir adalah master data biaya. Nah, ini biaya-biaya yang biasa terjadi, yang biasa keluar setiap bulannya untuk jenis-jenis mobil yang spesifikasi yang sudah ditentukan. Seperti di sini, untuk yang tipe 14, kode 14 adalah biaya spare part mobil kecil. Kisarannya 100.000 per bulan. Untuk yang besarnya sekitar 200.000 per bulan. Berikut juga biaya-biaya ban mobil yang besar ataupun yang kecil, oli, surat-surat mobil. Di sini ada surat KIR, surat IBM, surat SIPA, STNK, dan gaji supir. Ini juga kalau ada lagi biaya yang lain bisa ditambahkan dengan menu di sini tambah, atau untuk melakukan revisi bisa dilakukan di revisi di sini. Oke. Untuk kesimpulannya dari master data ini adalah sebagaimana yang pernah saya kemukakan di awal, bahwa untuk CV Alam Kargo ini kita harus tahu kisaran biaya-biaya yang dipakai oleh mobil-mobil tertentu, mobil yang dimiliki oleh CV Alam Kargo tentunya. Dan juga kita harus tahu pendapatan dari masing-masing mobil itu, dimana kita mempunyai mobil ini, itu pendapatannya kurang lebih berapa dan biaya yang dibutuhkannya itu apa saja, sehingga kita bisa mengetahui margin dari keuntungan mobil tersebut, apakah mobil itu menguntungkan secara ekonomi atau malah tidak layak untuk jalan. Demikian master data tentang CV Alam Kargo ekspedisi. Untuk video berikutnya kita akan bahas masalah pendapatan.